Iya, saya jadiin co-host dulu. Sebentar. Oke, silakan Bang Jos. Udah ya? Silakan, lanjut Oke. Bang Jos. Nah, ini maksudnya gini, no offense ya. Jadi bukan untuk menyerang siapapun, pribadinya atau apapun, no, bukan. Supaya kita sama-sama belajar juga gitu teman-teman. Saya lebih senang ke edukasinya. Nih. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang misalnya MLM, coba kasih tahu sama saya. Recording in progress. MLM itu bisa membuat matriks kayak begini. Di mana saya waktu join pertamanya ada di level ini, lalu kemudian saya mendadak ini ya, ini saya di atas ya. Ada di sini. Ternyata di bawah, sekarang di atas. Mendadak saya ke 15-nya saya ada persis di bawahnya ini. Coba kasih tahu saya di mana MLM bisa kayak begitu. Nah, jadi jangan cuma asal nyebut MLM yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang misalnya Ponzi. Ponzi tahu nggak definisinya? Salah satunya adalah mengandung definisi investasi, return yang besar dalam tempo yang cukup singkat, dan salah satunya ya teman-teman ya, setiap kita ngajak orang, itu kitanya dapat komisi nih teman-teman. Saya misalnya ngajak orang, sayanya itu pasti dapat komisi. Itu teman-teman harus paham. Nah sekarang kalian tahu nggak misalnya teman yang ini dulu ya, ini misalnya ini kan di atas saya Mas Berto, saya gabungnya sama Mas Berto. Itu dua orang di sini ini yang A sama B-nya itu bukan ke dia. Nah kalau kita merunut pada definisi ponzinya udah nggak tepat. Nah biasanya orang-orang ponzi akan mulai ngomong tuh, nah beginilah begono lah, kan berarti udah suka hati dia kan definisinya kan. Nah, kan nggak bener kan. Ya kan? Betul. Jadi dia ngelihat definisi udah karena yang pertama ada pemikiran negatif, jadi udah ada mindset yang blocking duluan, baru kemudian cari-cari celah setelah ini dan itu. Nah sekali lagi saya mau kasih tahu, no offense, saya bukan mau menyerang siapapun, saya mau kasih tahu aja supaya teman-teman dan saya dan kita semua itu terbuka mindsetnya bahwa ini terjadi di metaverse ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara jelasinnya, maka disebut sebagai matrix program teman-teman. Jangan lagi misalnya hanya untuk membenarkan argumen kita, lalu kita bilang oh udah pokoknya itu kan cari orang-orang semua. Bener, saya malah ngomong gini tadi pagi, ada yang tanya ke saya baru bangun, Bang ini berarti bisanya cari orang ya, jualannya ke siapa? Saya bilang ya jualannya ke orang, masa ke Kudanil, saya bilang. bener bercanda sih sebenarnya. Iya bener lah ya mantap. Nggak ada, karena Kudanil nggak butuh yang ginian teman-teman. Oke ya, satu lagi ini teman-teman, kalian bisa bayangkan bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana caranya. Ini satu orang menempati dua saya ada ya, di sini ya, saya ada di sini lagi. Nah nanti orang ponzi, orang yang ngomong ponzi dan money game, mulai dia bikin cari-cari lagi definisi menurut dia lagi gitu. Karena apa? Udah mentok, dia udah nggak bisa jelasin. Padahal udah dibilang bahwa ini recycle-nya akan mengisi. Jadi kalau saya teman-teman cukup cepat recycle-nya, maka Mas Berto ini bisa saya isi semua 6 metriknya. Betul banget teman-teman. Mantap tuh. Nah itu penjelasannya supaya teman-teman paham ya. Dan ingat yang A, B ini, yang ini level satunya ini, baris pertamanya ini, yang ini dan ini, itu tidak ke atasnya itu. Ya teman-teman ya, memang seperti itu. Saya udah lihat smart contract-nya memang begitu. Ya, dai-nya itu bukan ke dia perginya. Jadi udah salah kalau misalnya dikatakan, wow kalau dia yang rekrut dapat komisi dia, berarti yang atas sudah pasti paling besar. Nanti dulu gitu. Saya udah ketemu hari Selasa lalu dengan Pak Abu, dibilang bahwa ada yang bawahan dia jauh lebih besar hasilnya daripada dia. Iya, teman baru ini lagi, kalian bisa lihat isinya Mas Berto semua di atasannya itu, lihat. Wah, udah mantap makin pusing kan. Ini Ponzi apa belum bukan ya? Maka Ponzi kayak gini ya. Tapi itu hanya sekedar aja supaya teman-teman paham aja. Sekali lagi saya mau kasih tahu, no offense, saya tidak mau menyerang siapapun di sini. Justru saya mau teman-teman juga mindsetnya terbuka. Baru kemudian pertanyaan saya tadi berkaitan dengan ini Mas Ivan, bahwa tadi sempat kan pernyataan Mas Ivan itu mengatakan bahwa SFC-nya nggak ada nilai. Kalau menurut saya ada nilai, tapi tidak bisa dijual sebanding dengan harga dai-nya itu. Contoh teman-teman beli, boleh teman-teman cek di Polygon scan-nya. Ya,
ya kalau misalnya saya ya ini buat teman-teman yang tahu aja lah dan yang memang mau gitu ya ngecek sampai sejauh sini gitu ya. Sip. Mantap Bang Jos. Jadi dia ada nilainya, jadi bahasanya itu teman-teman ada nilainya si SFC itu, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Itu bahasanya. Jadi dia ada nih, teman-teman kalau lihat di sini, makanya dia jadi holder. Jadi memang ada nilainya. Itu ya, nih ada nilainya itu. Jadi satu SFC sebentar, cek dulu nih. Misalnya dia aktifin 80 nih, berarti level berapa tuh? 5 ya. Nah, dia dapat tuh 80 SFC. SFC-nya seharga itu, tapi ingat teman-teman, itu tidak bisa dijual belikan. Yes. Nah, kalau yang saya baca di white paper-nya itu, nanti ini memang kalau bahasanya kan mereka pump energinya untuk NFT kan, tapi itu nggak connect sebenarnya dengan bahasa Indonesia, itu kayak nggak bisa diartiin. Tapi intinya gampangnya memang betul yang Mas Ivan sempat tadi bilang tuh, nanti dia akan dipakai untuk ke arah NFT. Mekanismenya jujur saya belum dapat ya, tapi dia ada nilainya dan bukan untuk dijual belikan. Jadi kalian tidak bisa nge-swap itu misalnya di Pancake atau misalnya di Swap gitu. Yes. Ya. Betul. Nah, coba mungkin itu bisa ditambahin sama Mas Ivan. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Iya, siap. Jadi ini lebih ke pernyataan ya. Dan thank you bro, udah dibantu jawab di masalah scam-nya. Masalah scam.